Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan dikatakan nisa berasal dari kata nasya, nisyan, serta insan. Nasya atau nisyan diartikan lupa. Maknanya ia adalah makhluk pelupa, sehingga dalam soal persaksian ia dibutuhkan dua orang untuk memenuhi satu saksi. Maka perempuan itu makhluk pelupa yang butuh untuk mengingatkannya, sehingga dijadikanlah laki-laki sebagai qawwam, pemimpin dalam sisi fungsi, yaitu membina dan mengarahkannya. Kaitannya dengan insan ialah karena ia mendapatkan hak menerima nasihat lahir dan batin, sehingga dari sisi inilah di mana Allah menyebutkan manusia dengan insan. Adapun al-insu ialah kebutuhan manusia secara umum akan sosok yang dipertuhankan. Selanjutnya ia dikatakan mar'ah atau mir'ah yang bermakna cermin. Ia termasuk kepada perannya menjadi seorang wanita. Bila ia dalam tanggungan ayahnya, maka ia mesti mencerminkan kehormatan ayahnya. Bila ia dalam tanggungan suaminya, maka ia mencerminkan kehormatan suaminya. Disinilah ditentukannya hasil daripada nasihat atau bimbingan qawwamnya. Wanita dikatakan sebagai zauj atau pasangan. Dalam Al-Quran, kata zauj atau azwaj selalu ditunjukkan kepada wanita atau istri. Hal ini menjelaskan tentang fungsi seorang wanita. Bila untuk ayahnya ia berfungsi menentukan keselamatannya, bila di hadapan suaminya ia berfungsi untuk membersamainya dalam ketaatan terhadap syariat Allah. Dengan demikian, Allah menyebutkan bidadari syurga dikatakan kata azwaj. Islah prestise yang akan diraih oleh seorang wanita atau istri bila ia mampu bersabar dalam ketaatan terhadap syariatnya. Sehingga hadis menyebutkan bahwa istri solihah akan menjadi ratu bidadari suaminya. Satu lagi, dia dikatakan sebagai libas atau pakaian. Maknanya ia selalu dikenakan dan dipakai. Cara memakainya pun tidak mungkin kesulitan. Maknanya ia berfungsi sebagai penghangat, penenang, serta penentram lara suaminya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskannya dalam Al-Quran bahwa yang semestinya merasakan sakinah adalah suaminya atau qawwamnya. Dengan begitu, mawaddah dan rahmah adalah ganjaran dunia dari Allah untuk dunianya. Adapun laki-laki dikatakan sebagai zakarun, ialah menunjukkan jenis kelaminnya yang berbeda dengan perempuan yang dikatakan sebagai unsa. Adapun ia dikatakan rojul, itu menunjukkan kepada kepribadian serta sifat inti seorang laki-laki atau kejantanannya. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa kini adalah zaman banyak zakar tapi sedikit rijalnya. Kini adalah zaman banyak zukur tapi sedikit rijalnya. Banyak laki-laki namun sedikit yang memiliki kejantanannya. Adapun rijal itu sama makna dengan rijlun atau kaki. Kalau orang liberal menjelaskan laki-laki layaknya kaki itu adalah posisinya yang di bawah, justru Islam menjelaskannya sebagai pijakan kokoh sehingga ia akan menjadi qawwam bila ia memiliki tarajul atau kejantanan, bukan semata karakter fisik tapi juga mental. Dengan demikian, Al-Quran dan Islam telah menjelaskan gender, di mana laki-laki dan perempuan itu bukan memiliki hak dan kewajiban yang sama, tetapi ia sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Bila masing-masing menampakkan hak dan kewajibannya, maka akan semakin tampillah perbedaan dari keduanya.